Oke. Kalau terakhir kemarin kita membahasnya lebih ke sistem bagaimana sistem mekatronik kemudian hubungan dari satu sistem dengan sistem yang lain menggunakan apa namanya kemarin ada sistem kopling begitu ya di tengah-tengahnya yang merubah dari satu sistem tertentu menjadi sistem elektronik kalau kemarin kita tujuannya karena nanti yang akan lebih mudah dikontrol di situ. Nah, untuk yang hari ini kemarin kita sempat ketemu nih beberapa yang kita kerjakan kemarin semuanya itu linear gitu ya sistemnya ya. Tetapi untuk sistem yang apalagi di tubuh manusia begitu hubungannya dengan yang alami biasanya itu sistemnya mostly adalah non-linear. Dan itu ketika akhirnya nanti digunakan untuk digunakan sistem kontrol untuk mengatur tadi itu sistem yang non-linear, nah itu biasanya akan agak susah begitu. Sehingga akhirnya dikembangkan metode-metode untuk membuat sistem yang non-linear tadi dilinearisasikan begitu. Nah, nanti itu yang akan kita pelajari hari ini. Saya akan kembali lagi seperti yang kemarin, hari ini akan lebih banyak hitung-hitungan lagi, tapi nanti pelan-pelan kita coba bersama. Saya sendiri pun ini tadi juga mulai semalam sih, kayak nyoba-nyoba dulu hitung-hitungannya, karena dari sisi teori sendiri, saya tidak terlalu mendalami di sini begitu. Tapi nanti bisa kita pelan-pelan mempelajarinya. Mostly adalah yang seperti saya bilang kemarin, tujuannya adalah membuat sistem itu menjadi linear, yaitu kalau misalnya muncul variabelnya nggak boleh berpangkat, nggak boleh ada trigonometri dan lain sebagainya. Nanti akan diarahkan ke sana semua. Kalau nanti ada contohnya itu yang akan mungkin agak menarik, itu ada salah satu contoh adalah satelit. Nah, satelit itu kalau misalnya mengelilingi bumi begitu kan dia posisinya harus selalu dikontrol begitu ya, agar tidak banyak berubah. Kemudian kalau misalnya posisinya nanti harus kemana seperti itu. Nah, itu sistem kontrol yang bekerja di situ. Contoh lain adalah roket. Ketika roket di sini dia harus ketika lepas landas kemudian meluncur, di situ kan posisinya dia harus istilahnya upright. Jadi dia harus tegak ke atas tanpa harus boleh kayak miring-miring begitu. Nah, itu kalau misalnya analogi paling tepat adalah sistem namanya inverted pendulum. Pernah tahu nggak? Pendulum dulu ya. Ada yang tahu nggak pendulum itu kayak gimana ininya? Gambarannya. Yang kayak bandul gitu loh, yang geraknya gini. Nah, ya gitu. Nah, pernah waktu biomekanika bukan? Ya, ada kan itu yang waktu kayak simulasi orang jalan tuh pakai itu gitu. Tapi kalau yang di sini adalah yang dibalik. Jadi pendulumnya istilahnya beban tuh posisinya di atas, kemudian kayak dia itu dikasih simpangan tertentu, kemudian dia geraknya gini-gini kan. Nah, itu yang kemudian akhirnya bagaimana kita mengatur bebannya itu agar nanti istilahnya ending dari gerakan pendulumnya itu akan selalu ke atas, atau nanti posisi satunya, pilihan satunya adalah ke bawah kayak begitu. Nah, di situ sistem kontrol yang berperan. Nah, nanti mungkin beberapa contohnya akan mengarah ke sana, dan juga selain linearisasi kita akan mempelajari yang namanya dynamic behavior. Jadi kalau dynamic behavior itu kayak istilahnya beberapa beberapa hal yang berkaitan dengan sistem dinamik, tapi nanti mungkin akan kita bahas yang beberapa yang non linear, karena yang linear sudah banyak contohnya. Terus kemudian sama satu lagi namanya kualitatif analisis. Jadi bagaimana kita menganalisa suatu sistem itu, dilihat kalau dari sistem mungkin yang ingin dicapai oleh semuanya adalah kestabilan. Jadi istilahnya kalau memang sudah ada tujuan tertentu, sistem kontrol bekerja di situ, pengennya sistem kan ya stabil terus gitu ya, nggak ada yang keluar dari area yang diinginkan begitu. Nah, nanti bagaimana cara melihatnya? Nanti ada metode-metodenya, tapi di sini nanti mungkin saya tidak akan menjelaskan bagaimana mendapatkannya, tapi lebih ke beberapa contoh hasil dari tadi itu suatu sistem yang kemudian bisa dilihat bagaimana akhirnya melihat sistem itu stabil atau tidak. Jadi kayak dilihat secara kualitatif begitu. Nah, mungkin untuk yang pertama kita mulai dulu.
Jadi ini apa ya materi terakhir sebelum nanti ke aplikasi yang di bidang medis begitu. Jadi mungkin akan lebih banyak terpakai karena di sini nanti tadi itu yang bagian linearisasi itu yang kalau misalnya di sebelumnya kita kan kemarin masih rangkaian listrik, terus kemudian mekanik, itu kan mostly munculnya mereka linear. Tapi ada sih beberapa case tuh kalau misalnya kalau kemarin kita masih lempeng-lempeng aja nih main-mainnya masih selain seri-seri terus. Tapi kalau misalnya itu rangkaian listriknya kalian buat paralel, itu udah langsung nanti bisa muncul di situ non linearnya. Oke, masih lama, masih loading. Sudah muncul belum? Oh. Sudah. Oke. Nah, ini yang kemarin sempat saya janjikan ya. Jadi istilahnya yang tabel yang merupakan hubungan antara satu sistem dengan sistem yang lain. Kalau misalnya ini masih belum ada rumusnya sih, tapi nanti kalian bisa lihat di aula. Di situ ada file yang saya upload namanya domain analogi. Nah, di situ ada satu sistem dengan sistem yang lain hubungannya sama seperti ini dan dilengkapi dengan rumusnya. Kalau ini masih cuma simbol dan satuannya. Kalau yang di file PDF yang saya upload itu sudah ada dengan rumusnya di situ, entah itu pakai turunan atau yang pakai integral, kalian tinggal pilih yang dari situ. Contoh kalau misalnya kita kemarin kan banyak main-mainnya tuh sama translasi, rotasi, elektrik, hidrolik mungkin ya. Termodinamik kita belum sampai ke sana kemarin. Nanti kalian lihat. Kalau misalnya di translasi itu namanya force, kalau di rotasi namanya torque. Tapi ini istilahnya mereka sama, dibilangnya ya. Kalau dalam suatu sistem kerjanya mereka itu sama begitu. Kayak kalau misalnya dalam rumusnya kemarin, nah kan ada beberapa yang memang langsung dikalikan dengan parameternya atau yang pakai turunan dulu. Kemarin ada kayak yang di listrik ada DIDT, ada yang pas muncul L itu ada integral DIDT kayak begituan. Nah, itu sama seperti di sini. Kalau misalnya tadi kan kalau force, torque itu istilahnya gaya. Kalau di elektrik itu dianalogikan sebagai voltasenya atau perbedaan tegangan. Kalau misalnya di hidrolik itu pressure. Ini sama untuk yang lain. Jadi kalau untuk yang ini ada velocity sama angular velocity. Kalau di elektrik itu berarti arusnya di situ yang bergerak gitu ya. Kemudian kalau charge berarti yang disimpan atau istilahnya kalau di sini gampangnya turunannya dari yang ini begitu. Bukan, kebalikannya integralnya gitu berarti ya. Integralnya kalau di elektrik itu charge atau muatan, kalau misalnya translasi rotasi displacement atau angular displacement x atau theta begitu. Kalau di hidrolik, nah di sini yang disimpan apa? Ya kan volume satuannya begitu. Nah, ini yang kemarin saya sempat bilang selama 2 minggu kemarin saya cari-cari masih belum nemu, akhirnya ketemu juga. Ini pun akhirnya ketemu setelah kemarin saya sempat cari-cari. Akhirnya ini buku saya akhirnya bisa diambilin, ada yang ke kampus kemarin, terus saya minta tolong ambilkan dan baru akhirnya ketemu catatan tentang ini. Oke, itu sekilas tentang hubungan-hubungannya. Nanti untuk lebih lengkapnya tentang rumus-rumusnya kalian bisa lihat yang di file PDF yang ada di aula. Nah, kemudian kita ini masuk yang ke fokus kita hari ini yang mengenai sistem-sistem yang tidak linear, sistem-sistem yang non-linear. Nah, untuk sistem yang non-linear di sini banyak istilahnya ya, banyak fenomena yang terjadi ketika memang sistemnya itu non-linear. Kalau misalnya sistemnya yang linear itu ya udah dia tuh istilahnya lempeng begitu aja. Ketika kayak kemarin ketika mendapatkan input berapa, pasti outputnya itu akan selalu mengikuti begitu.
kan kemarin banyak tuh istilah-istilahnya, mulai dari apa kemarin kalau dari sistemnya mau dilihat ada akurasi, ada presisi, terus kemudian ada sensitivitas dan sebagainya yang kemarin cukup banyak gitu ya parameternya apa saja yang dilihat. Nah, untuk yang sistem nonlinear, parameter-parameter tadi itu akhirnya mengalami apa ya semacam pergeseran begitu. Nah, ya ini yang beberapa di antaranya adalah yang namanya pertama ada namanya finite escape time. Jadi di sini ketika waktu di sini itu apa namanya berjalan terus, itu kalau misalnya sistem nonlinear itu bisa jadi ketika pada waktu tertentu kemudian dia itu hasilnya itu infinity kayak begitu. Bisa bayangin ya? Jadi gini, kalau misalnya sistemnya linear itu sampai waktu berapapun sistem akan selalu begitu terus. Kayak misalnya dia kalau misalnya udah di setting menuju kayak apa misalnya inkubator, dia sistemnya di situ dibuat linear, kemudian kalau misalnya diatur set point-nya dia 37 derajat gitu. Ya nanti akan sampai kapanpun waktu berjalan, dia akan selalu berusaha agar suhu itu selalu di 37 begitu. Ketika misalnya ada fluktuatif, misalnya naik atau turun begitu, pasti sistem akan memberikan kompensasi biar tidak terjadi naik turun lagi, akan kembali ke 37 begitu. Tapi pada sistem yang non-linear ada kalanya tidak terjadi seperti itu. Jadi pada waktu tertentu hasil tiba-tiba akan menuju infinity. Jadi kalau misalnya digambarkan dalam grafik gitu ya, kalau digambarkan dalam bentuk grafik, ini misalnya di sini kelihatan nggak kalau kuning, apa ganti merah aja kayak kemarin? Mungkin yang lebih gelap lagi, Mas. Merah kelihatan nggak? Ya. Oke. Nah, thread gini. Jadi ini anggap aja sumbu X-nya itu T waktu, sumbu Y-nya itu di sini pakai misalnya outputnya Y gitu. Nah, pada suatu ketika pada T tertentu di sini, misalnya T1 gitu, itu tiba-tiba dia hasilnya itu menuju tak terhingga di sini. Nah, ini yang dinamakan namanya finite escape time. Jadi karena tadi itu karena sistemnya tidak linear, ada kemungkinan terjadi ini begitu. Jadi dan ini nggak akan terjadi kalau misalnya sistemnya itu linear kayak gitu. Tadi kalau linear dia akan selalu menuju ke set point yang sudah ditentukan. Tapi karena kalau sistem yang non linear ada kemungkinan terjadi yang namanya finite escape time ini. Jadi istilahnya sistem itu bekerja cuma pada waktu 0 sampai T1. Lebih dari 0 sampai kurang dari T1 begitu. Ketika mendekati T1, maka output sudah akan menuju tak terhingga. Kayak gitu. Nyambung nggak? Belum, Mas. Belum kebayang. Gini kayak apa ya contohnya? Kalau bisa dicontohkan begini, susahnya begini sih, kalau susahnya yang apa namanya susahnya menganalogikan kalau yang non-linear itu karena tadi itu sifatnya itu per masing-masing yang non-linear spesifik, nggak seperti yang linear begitu. Yang ini bukan terjadi di semua yang non-linear, cuma mungkin ada salah satu sistem yang non-linear yang tadi itu ketika sampai jangka waktu tertentu ya bisanya cuma sampai itu aja. Kalau misalnya lebih dari waktu yang sudah ditentukan ini, dia outputnya sudah nggak sesuai lagi. Kalau di sini outputnya itu menuju yang tak terhingga. Itu kan nggak kita inginkan kan kayak yang seperti itu. Contoh kayak tadi itu inkubator. Kalau misalnya inkubatornya non-linear begitu. Terus kemudian dia itu ada sisi finite escape time ini. Bisa-bisa aja nanti kemudian pada jangka waktu tertentu, misalnya dipakai setelah 3 tahun begitu. Terus kemudian dia tiba-tiba suhunya sampai 100 derajat. Nah, yang kayak gitu contohnya, analoginya. Tapi kalau inkubator kan dibuat linear, biar dia ketika ada perturbasi atau gangguan dari luar, sistem akan selalu mengompensasi untuk menuju set point. Nangkep nggak? Secara sistemnya nangkep sih, Mas. Mungkin jadi dia menjaga supaya
misalkan dia udah mencapai set point itu, dia nggak bakal melebihi set point gitu. Kalau linear seperti Itu itu. Kalau kalau yang linear. uh, Kalau yang non linear akan ada kemungkinan terjadi seperti ini gitu. Yang finite escape time ini. Ini salah satu kemungkinan. Jadi tapi nggak semua gitu. Tapi gitu. ada yang disengaja nggak misalkan contoh sebuah sistem yang menggunakan finite escape time? Oh, kalau disengaja, yang kayak gini kan pasti nggak desirable sih. Orang, istilahnya orang nggak akan mau ada sistem yang seperti ini. Karena akhirnya output yang menuju tak terhingga, kan nggak bisa dikontrol di situ berarti. Karena pasti output yang diinginkan itu akan selalu finite gitu. Paham nggak maksudnya? Akan selalu terdefinisi. Outputnya mau seperti apa. Kan nggak mungkin akhirnya, ya outputnya gimana pun lah, terserah. Yang penting dia jalan. Nggak mungkin kayak gitu juga kan kalau misalnya mau membuat sistem. Tetap akhirnya apa endingnya yang diinginkan itu apa sudah jelas pasti. Tadi kayak Ian bilang apa Ian tadi? Enggak bilang apa kok. Oh, bukan. Orang siapa tadi? Oke, lanjut. Yang kedua ada namanya multiple isolated equilibria. Nah, ini nih ada apa ya istilah bahasa Inggris gini saya sendiri sebut kayak mikir bolak-balik gitu ya. Apa ya istilahnya yang lebih gampang disampaikan ke orang. Tapi kalau di sini maksudnya multiple isolated equilibria itu gini. Jadi kalau sistem yang tadi yang linear misalnya set point sudah bisa ditentukan begitu. Itu set point itu satu begitu. Jadi istilahnya titik stabilnya dia atau titik equilibriumnya dia itu sudah jelas dan cuma satu gitu. Tapi pada kasus yang non linear bisa jadi lebih dari satu begitu. Contoh yang paling gampang yang tadi saya sebutkan, yang masalah inverted pendulum atau roket. Inverted pendulum atau roket itu titik equilibriumnya mostly kemungkinan tuh ada dua. Kalau nggak dia tegak ke atas, ya dia tegaknya ke bawah kayak gitu pilihannya. Berarti dia itu istilahnya namanya equilibrianya atau titik equilibriumnya dia itu tuh ada dua. Tadi yang istilahnya titik apa ya? Titik awalnya dia itu tuh 0,0 atau kalau nggak yang ke bawahnya. Kayak begitu. Cuma yang istilahnya titiknya sama tapi arahnya yang berbeda. Kayak begitu. Itu yang namanya multiple isolated equilibria. Jadi ada beberapa titik equilibrium. Kemudian yang ketiga ada namanya limit cycles. Nah, di sini kalau limit cycles itu kalau misalnya dalam satu sistem itu ada kalanya sistem itu mengalami osilasi atau istilahnya dia itu outputnya masih naik turun gitu ya. Dia masih berusaha untuk menuju ke satu titik yang stabil begitu. Nah, di sini osilasi atau istilahnya tadi yang naik turun itu bisa muncul dalam periode-periode tertentu gitu. Jadi di dalam jangka waktu tertentu itu akan muncul lagi begitu. Dan ini bukan karena memang adanya perturbasi atau kesengajaan dari luar, tetapi memang karena sistemnya yang seperti itu. Itu. Ini masih ini ya kayak fenomena-fenomena yang terjadi pada sistem non linear, tapi tidak di semua sistem non linear akan terjadi banyak ini. Biasanya cuma salah satu begitu. Nanti akan warnanya Pak. Ya. Untuk periodik osilasinya ini bisa ekstrim dan tidak ekstrim atau gimana? Dia osilasi itu periodik, jadi memang sudah tertentu begitu. Tapi biasanya di sini masih dianggapnya wajar, masih bisa dipakai begitu sistemnya. Okay. Ada yang agak unik tuh nanti ada mungkin contoh di bawah gitu yang masuk limit cycle ini. Jadi dia itu kan tadi kalau misalnya sistem linear itu pasti dia akan menuju ke satu titik tertentu gitu kan. Satu titik set point yang sudah ditentukan. Nah, itu ada kalanya sistem itu yang dia itu titik yang ditentukan itu sudah ada di tengah. Tapi ketika sistem itu mau menuju ke situ, sistemnya itu bisa balik lagi kemudian membuat terjadi osilasi muter-muter dulu, baru nanti balik lagi ke tengah terus kemudian muter-muter lagi kayak begitu. Bentuknya seperti apa? Nanti di bawah saya ini contohnya ada nanti. Jadi dia memang tadi itu
set point atau istilahnya titik yang bagian yang stabilnya sudah ditentukan begitu. Tapi untuk menuju ke sana terjadi osilasi dan itu sifatnya periodik kayak begitu. Itu yang namanya limit cycle. Kemudian ada juga yang namanya ini subharmonic, harmonic, almost periodic oscillation. Nah ini hampir sama ya seperti yang sebelumnya, cuma di sini nggak yang full periodik. Ada yang mungkin saya sendiri agak apa ya bedanya agak bingung antara subharmonic, harmonic dan almost periodic. Tapi yang jelas di sini adalah apa namanya tadi munculnya osilasi itu yang jadi titik penting di sini. Karena tadi itu apa untuk menuju set point yang sudah ditentukan, karena tadi sistemnya tidak linear, output untuk masing-masing apa ya per input yang diberikan itu bisa aja beda begitu. Karena tadi sistemnya non linear. Jadi apa titik tekannya adalah di bagian osilasinya. Kalau yang limit cycle tadi osilasinya itu periodik, jadi munculnya itu sudah pasti pada periode tertentu. Tapi kalau untuk yang ini, nah ini ada jenis-jenisnya begitu. Yang tetapi sama tetap menimbulkan osilasi ketika istilahnya diberikan input yang berbeda-beda ke dalam suatu sistem. Kemudian terpencet. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya. Jadi sebuah sistem itu nggak mungkin terjadi semuanya ya, pasti salah satu aja gitu. Mungkin ada dua bisa, tapi kayaknya kalau misalnya sampai ini kan ini contoh fenomena ya, bukan ciri-ciri. Contoh fenomena yang terjadi ketika sistemnya itu non-linear. Kalau misalnya kita bilang ciri-ciri, nah itu baru tuh bisa muncul semuanya. Kalau ini tidak selalu kayak gitu. Oke, ini mau nanya lagi, Pak. Jadi Ya. sistem non-linear fenomena ini adalah hal yang tidak kita ekspektasikan untuk terjadi kan? Maksudnya kita tuh selalu berusaha untuk membuat device yang istilahnya terkontrol dan kita bisa menentukan gitu. Ya. Jadi non-linear ini apa ya? Bukan harapan sebenarnya. Maksudnya lebih ke dampak dari tidak bisa mencapai itu sehingga terjadi seperti ini. Ya, bisa dibilang seperti itu. Kayak istilahnya ini bukan suatu yang kita inginkan, tetapi ini yang real kita hadapi di apa dalam kenyataannya begitu. Kayak apa sistem memang kalau misalnya dalam apa ya contoh misal di tubuh manusia yang itu memang sangat dinamis begitu ya, itu kan berarti kita nggak bisa mengatur sistemnya itu harus dibuat linear, nggak bisa yang seperti itu. Tapi akhirnya tadi kan kita dengan melihat sesuatu yang non linear tetap bisa kita apa ya istilahnya sederhanakan atau nanti misalnya kita istilahnya apa ya membuat asumsi-asumsi bagaimana akhirnya kita dekati dengan cara yang linear yang seperti itu. Nangkap nggak? Oke, nangkap. Ya. Nah ini nih ada dua lagi yang dulu juga saya sempat mencoba simulasinya begitu. Sebenarnya kalau misalnya nanti ada waktu mungkin di akhir bisa saya tunjukkan tuh kayak apa yang dinamakan ada namanya bifurcation, ada chaos begitu. Nah pertama ada namanya bifurcation. Jadi kalau misalnya dalam yang pinter kayak gini tuh Pak Sugi itu. Pak Sugi itu S3-nya membahas tentang namanya sistem chaos. Jadi istilahnya sistem yang kalau misalnya kita berikan input yang berbeda-beda, dia itu hasilnya pun juga akan berbeda-beda. Namanya aja chaos begitu. Jadi istilahnya dia ketika ada perubahan kecil aja begitu di inputnya, itu langsung outputnya akan berubah yang macam-macam begitu. Dan itu biasanya akan kalau hampir bisa dibilang tidak bisa dikontrol yang seperti itu. Nah itu dan itu bisa disimulasikan. Nah, ada yang pertama namanya bifurcation. Kalau di bifurcation ini apa ya? Di sini maksudnya
tadi kalau misalnya kita kemarin banyak bilangnya mengenai apa namanya ada state variable begitu kan ya. Yang di sini yang variabel atau parameter yang di dalamnya di sini itu berubah-berubah begitu. Kenapa berubah? Karena titik stabilnya itu juga berubah kayak begitu. Jadi istilahnya kalau misalnya tadi sempat saya bilang kayak contoh di inkubator itu memang tujuannya cuma satu set point begitu ya. Dalam sistem yang mengalami bifurcation di sini, set point-nya itu geser-geser terus begitu. Sehingga equilibrium point-nya itu banyak jadinya. Tidak cuma satu. Saya bingung juga yang ngasih contohnya apa yang begini ya. Jadi kayak ada rumus matematiknya sih. Tapi intinya seperti itu. Jadi sistemnya di sini untuk set point-nya itu berubah-berubah terus tergantung tadi parameter yang ada di dalamnya yang mempengaruhi. Contoh misalnya, kalau misalnya set point yang pertama ditentukan adalah suhu begitu ya. Tapi di dalam sistemnya itu ternyata suhu dipengaruhi oleh beberapa parameter lain yang kemudian ketika sistem ini berjalan suhu sudah nggak relevan lagi nih sebagai set point. Kemudian set point itu bisa ganti lagi menjadi parameter lain. Yang itu kemudian menjadi equilibrium point yang selanjutnya begitu. Dan kemudian sistem mengikuti itu. Itu yang kayak gitu. Nah, kalau chaos ini hampir mirip kan tadi sama pengertiannya sama bifurcation. Jadi dia kalau chaos lebih cenderungnya ke masalah input dan output. Jadi perubahan sekecil apapun di input itu bisa menghasilkan perubahan juga di output. Lebih yang seperti itu. Kalau tadi kan bifurcation lebih melihat bagaimana kemudian sistemnya ini apakah kemudian tadi yang masalah set point itu masih relevan atau enggak. Kalau enggak mungkin dia akan diganti menjadi set point lain bahkan parameter lain begitu. Yang kemudian akhirnya efeknya gara-gara yang seperti itu titik equilibriumnya jadi banyak macamnya gitu. Dan kalau dalam sistem yang mungkin di sini suatu alat gitu ya yang memang diciptakan oleh manusia yang seperti ini sangat-sangat tidak diharapkan begitu. Karena berarti satu yang jelas ketika terjadi yang seperti ini sistem kontrol akan sangat susah. Karena tadi set point-nya berubah terus, bahkan parameternya pun juga ikut berubah begitu. Dan itu akan sangat susah mendesain sistem kontrolnya yang istilahnya adaptif begitu ya untuk melihat sistem yang seperti itu. Kemudian yang kedua kalau yang chaos itu tadi dia berarti harus sangat sensitif di sini posisinya itu sistem itu sangat sensitif gitu. Ketika inputnya itu berubah sedikit saja dari yang input sebelumnya, output tuh langsung bisa berubah itu lumayan besar begitu. Dan yang seperti ini juga kadang nggak diharapkan juga kalau misalnya seseorang membuat suatu alat atau membuat suatu sistem. Karena kan kalau misalnya ternyata harusnya input itu dikasih range begitu ya antara dia kerjanya antara range sekian sampai sekian itu outputnya harus sesuai misalnya yang gampang yang linear gitu itu kan udah pasti begitu ya. Tapi kalau dalam sistem yang mengalami chaos yang punya fenomena chaos ini perubahan sedikit saja itu langsung outputnya langsung berubah. Kalau misalnya istilahnya perubahan yang terjadi itu hampir mirip sama peluangnya, tapi kemudian peluang kejadiannya itu perbandingannya sangat besar kayak begitu. Jadi kayak bisa aja tiap input yang diberikan outputnya itu selalu ganti. Itu yang nggak diinginkan. Terus kemudian ada juga yang terakhir ini namanya jump phenomenon atau fenomena kayak lompat begitu ya. Maksudnya seperti apa? Nah ini tuh bisa terjadi kayak misalnya ini hubungannya sama waktu kayak yang pertama tadi yang finite escape time. Jadi kalau yang ini, kalau finite escape time tadi kan pada waktu tertentu, kemudian dia itu outputnya menuju tak terhingga gitu kan. Tapi pada yang jump fenomena ini pada waktu tertentu itu outputnya bisa geser. Jadi kalau misalnya digambarkan gitu ya. Yang di sini T, yang di sini output begini. Misalnya pada waktu tertentu dia itu masih begini. Masih mau naik gitu, sampai T1. Tapi ketika sampai T1 ini udah mulai naik sampai naiknya mungkin nggak seberapa.
tiba-tiba dia geser, outputnya tuh munculnya dari sini. Nah, itu ada kemungkinan seperti ini. Jadi istilahnya dia udah jalan gini ya sistemnya ya, jalan sampai waktu tertentu. Tapi pada waktu yang sudah ditentukan itu outputnya tiba-tiba loncat. Loncatnya maksudnya di sini berarti dia nilainya masih sama. Gimana ya, saya bingung bayanginnya ini. Nilainya masih sama, tapi kemudian naik. Berapa saya salah gambarnya ya. Saya agak lupa, ini agak kalau nggak naik begitu dia turun dari sini apa begini gitu ya. Jadi istilahnya ada bagian yang memang putus gitu antara ini. Jadi dia itu sistemnya kayak outputnya tuh nggak berlanjut begitu, dia lompat. Jadi kayak kalau misalnya digambarkan dalam suatu grafik dia itu terputus jadinya kayak begitu. Nanti mungkin lebih jelasnya untuk yang ini lihat di ini apa di saya juga sempat upload buku di situ. Nanti kalian lihat di bab 4. Di situ mengenai dynamic behavior, ada yang membahas tentang fenomena-fenomena ini, termasuk apa yang akan kita bahas hari ini. Kayak begitu. Sampai sini dulu, mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai ini, masih cuma ini ya, apa ya istilahnya fenomena-fenomena contoh. Kalau misalnya sistem itu non-linear, kemungkinan kejadiannya itu ini tadi, ada 7. Ini masih sebagian sih, sebenarnya masih banyak lagi. Cuma mungkin yang paling sering muncul ya ini tadi. Itu maksudnya waktunya berubah gitu ya, Pak? Yang berubah sebenarnya lebih ke outputnya. Jadi tiba-tiba outputnya itu geser gitu, berubah sendiri angkanya. Kalau ini kan masih naik nih. Terus sampai T1 tiba-tiba ini outputnya berubah jadi dari turun tiba-tiba di sini. Harusnya kan berlanjut gitu kan ya kalau misalnya grafik kayak begitu. Nah, ini dia itu terputus grafiknya. Itu makanya di istilahnya jam fenomena, dia tuh ada yang lompat begitu. Outputnya ada yang lompat, tiba-tiba lompat. Kembali lagi seperti yang tadi, kalau yang ini mungkin bukan karena inputnya yang berbeda-beda, tetapi bisa jadi karena memang sistemnya yang seperti itu. Jadi kayak istilahnya apa ya? Dia istilahnya kalau dari sistem gitu ya, dia tuh stabilnya atau istilahnya dia tuh masih bekerja dengan baik ya sampai sebelum T1 ini. Nah, di situ dia bekerja dengan baik. Mungkin ini yang atas nggak usah ini ya, yang ini lebih cocok yang bawah sepertinya. Atau nanti mungkin dilihat di grafik di buku, mungkin nanti saya tunjukkan di akhir. Kayak begitu. Jadi memang terputus gitu. Ada lagi? Saya lanjut? Boleh Pak, lanjut. Nah, setelah itu kan tadi kan sudah tahu nih banyaknya sistem-sistem yang dia itu non-linear begitu ya, yang akhirnya muncul macam-macam fenomena yang mungkin tuh kalau misalnya dalam suatu sistem memang nggak diharapkan yang seperti itu. Sehingga akhirnya kita perlu melakukan namanya linearisasi. Biar akhirnya kalau memang nanti istilahnya apa ya, sistemnya dibuat sedekat mungkin dengan dibuat lebih linear, maka sistem kontrol akan bekerja dengan baik begitu. Nah, ini stepnya tuh ada 3. Jadi yang pertama ada namanya determine operating point. Nah, ini yang kemudian yang jadi titik tekannya. Jadi linearisasi di sini terjadi pada satu titik tertentu. Itu yang harus dipahami terlebih dahulu. Jadi kita tidak bisa membuat sistem itu tuh linear semuanya. Akan sangat susah kalau memang akan tadi akan sangat susah kalau misalnya satu sistem itu memang awalnya non-linear mau dibuat linear semua dengan tetap istilahnya dia mewakili keadaan yang sebenarnya, keadaan sistem yang sebenarnya. Sehingga akhirnya linearisasi ini berlaku pada operating point tertentu. Contoh paling gampang nanti ada grafik ini.
Nah, ini yang grafik ini nanti mungkin akan lebih jelas di sini. Itu yang syarat pertamanya. Kemudian syarat yang kedua adalah approximate function around this operating point. Jadi kemudian apa namanya, kita melakukan apa ya, kalau di sini tuh berarti kayak semacam membuat fungsi baru di sekitar operating point ini atau titik operasinya di sini. Jadi istilahnya dengan rumus yang ada sebelumnya, kita itu menggantikan variabelnya dengan menggunakan operating point ini. Kemudian nanti dicari selisihnya, kayak begitu. Nah, kemudian yang step yang ketiga, baru kemudian sistemnya itu dirubah. Yang awalnya tadi non-linear, diubah menjadi yang linear. Ketika tadi fungsinya sudah diubah. Caranya seperti itu. Jadi contoh mungkin akan muncul beberapa contoh yang non-linear itu ketika tiba-tiba muncul ada dua variabel dikalikan. Nah, itu udah pasti non-linear kan. Atau kemudian ada muncul kuadrat, pangkat 3, pangkat 4, atau muncul apa namanya trigonometri yang kayak begitu. Tapi mungkin nanti yang untuk yang trigonometri ada beda case sendiri. Tapi untuk yang sistem yang tadi misalnya ada perkalian, ada pangkat. Nah itu tuh stepnya ada 3 ini yang utama. Jadi harus tahu dulu operating point-nya di mana. Terus kemudian apa namanya kita tadi approximate function. Jadi memperkirakan fungsi di sekitar operating point itu. Jadi istilahnya kayak kita mau mengganti fungsinya. Jadi kayak kalau misalnya yang dimaksud fungsi di sini apa sih? Ya ini persamaan-persamaan yang terjadi di dalamnya itu biar nggak muncul lagi bagian-bagian yang non-linear. Baru yang ketiga itu yang diubah koordinatnya. Jadi kalau misalnya dalam sistem state space equation, nanti yang ketiga ini yang sudah sampai ke tahap state space equation-nya udah muncul yang baru lagi tanpa ada bagian yang non-linear. Kayak gitu. Ini step utamanya. Nah, ini akan banyak berhubungan dengan rumus hari ini, jadi kayak saya sendiri juga agak pusing ini mempelajarinya. Ini kalau misalnya tadi itu. Jadi pertama, kita harus bisa menentukan dulu istilahnya apa operating point-nya. Operating point-nya di sini itu X sama U-nya di sini. Jadi, bagaimana cara kita menentukan operating point-nya? Cara paling gampang adalah gunakan saja namanya titik equilibrium atau titik mula-mula. Atau istilahnya nilai awalnya dia berapa. Itu cara yang paling gampang di situ. Contoh misalnya pada kasus pada kasus yang roket tadi, kita anggap bahwa roket itu kalau misalnya menghadap ke atas itu titik nolnya dia. Nah ya udah berarti ketika roketnya itu memang sistemnya itu non linear, mau kita buat linear ya udah operating point yang kita tentukan adalah tadi ketika roket itu masih keadaan awal. Jadi istilahnya ketika titik 0,0. Tapi tidak selalu nanti yang dipakai 0,0. Ada beberapa kasus yang memang kondisinya misalnya sistemnya itu membentuk sudut tertentu. Atau kemudian sistemnya memang dari awalnya sudah bergerak kayak begitu. Yang posisinya bukan 0 lagi. Nah itu baru nanti sudah ditentukan seperti itu. Contoh ini. Kalau misalnya yang di bawah ini ada sistem seperti ini. Ya kalau misalnya ini ya dibiasakan kalau misalnya kita bilang ada sistem, ada fungsi, itu berarti dia itu berupa persamaan dari sistemnya itu sendiri. Nah, ada sistem seperti ini. Kemudian udah munculnya ada kuadrat. Nah, udah pasti ini non-linear kan di sini. Nah, akhirnya di sini dikasih keterangan. Dikasih keterangan titik equilibriumnya atau titik nolnya dia itu di min 1 di sini. Di min 1, terus kemudian inputnya yang ingat yang kemarin kan kalau U input, Y output, terus kemudian apa lagi kemarin ada state variable itu berarti yang di tengah begitu yang kemarin ya. Nah kemudian kalau misalnya sudah dibuat seperti ini fungsinya. Nah nanti fungsi ini yang kemudian akan kita buat agar sistem ini berubah menjadi linear begitu, tidak non-linear seperti ini. Tapi ini masih terlalu rumit nanti karena ini ada seperti ini. Kita contoh yang selanjutnya saja. Ini step-step yang lebih konkret begitu, lebih real bagaimana kalau dari sisi perhitungan kita melakukan tadi itu, kita melakukan linearisasi. Nah,
Ini sama seperti yang tadi. Kalau di sini ada simbol baru. Kalau kemarin kita pakai U, Y, X begitu. Nah, di sini kalau untuk yang linearisasi ada simbol baru lagi namanya seperti ini. Ada X bar sama U bar. Di sini itu merupakan tadi ini operating point-nya. Itu yang istilahnya yang titik yang tempat kita mau melakukan linearisasi tadi. Terus kemudian ini tuh fungsi non-linearnya. Kemudian di sini kalau misalnya ada perubahan kecil dari operating point tadi, kemudian apa yang akan terjadi? Nah, di sini makanya dikasih simbol X sama U yang biasa ini, kemudian ditambah delta X sama delta U. Kalau delta di sini ini ya sama seperti pada umumnya, dia itu yang dimaksud perturbation itu ya delta X sama delta U di sini. Nah, kemudian ketika ada yang seperti ini untuk mendapatkan fungsi yang terbaru tadi. Jadi istilahnya apa ya? Mungkin tadi ada istilahnya approximate function around the operating point. Jadi istilahnya kita memperkirakan fungsi di sekitar operating point tadi. Nah, itu ini yang dilakukan. Jadi fxu sama dengan fx bar, u bar. Jadi nanti yang X bar sama U barnya itu dimasukkan ke fungsi awalnya tadi di sini. Kemudian ditambah, tambah turunan F terhadap X, kemudian kali delta X, ditambah turunan F terhadap U, kalikan delta U. Nah, kemudian di sini ada ini nih, ada higher order terms. Yang ini kemudian dianggap mendekati 0 karena terlalu kecil. Jadi yang kita anggap cuma untuk 2 parameter yang mempengaruhi. Yang kalau dalam hal ini adalah yang jadi tadi titik operating point-nya. Jadi cuma sampai ke 2 suku ini saja. Kayak begitu. Ini tadi kan baru yang pertama kan. Kemudian yang kedua untuk dapat X dot-nya. Nah, ini maka dia nulisnya di sini X bar dot plus delta X dot. Yang itu didapatkan ini sama persis seperti yang tadi. Karena di sini fxu kan sama dengan X dot-nya ya. Jadi sama di sini. Sama persis seperti yang ini. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya sudah dapat yang seperti ini, di sini diketahui kalau yang bagian ini itu sama dengan 0 nih. Karena tadi kan karena dia di titik equilibrium, maka dia di titik 0,0. Tapi tidak selalu ya di situ. Mostly tapi ini sama seperti kemarin kayak D itu mostly umumnya dia nilainya 0, tapi tidak selalu. Nah, akhirnya ketika sudah bentuknya seperti ini, bisa nih akhirnya dibentuk state space equation yang baru, simbolnya sudah pakai delta seperti ini. Dengan ABCD, nah ABCD-nya itu kalau A-nya di sini berarti turunan F terhadap X, kalau B-nya turunan F terhadap U. Kalau ini C-nya, nah C di sini kalau tadi F itu adalah sistem yang dari state variabelnya, kalau H di sini adalah sistem yang ada di output-nya, yang dari Y. Yang kalau C di sini turunan H terhadap X, yang D-nya di sini mostly 0, jadi bisa langsung cuma sampai di sini saja. Mungkin ini karena memang sangat matematis, akan lebih jelas ketika kalian nanti akan masuk ke contoh seperti yang state space kemarin. Sampai sini dulu mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum masuk ke contoh. Nggak pusing ya, ini udah megang kepala nih Ronald. Susah di ininya, Mas, kayak menghitung ininya. Tadi itu masih proses matematikanya kayaknya. Tadi itu masih namanya function propagation gitu ya. Jadi istilahnya masih gimana sih akhirnya kok bisa dilakukan linearisasi itu prosesnya seperti apa. Tapi nanti mungkin kalau sudah masuk ke contoh soal mungkin kalian akan lebih paham. Tapi yang penting kalian paham dulu urutan prosesnya. Kayak tadi kan pertama harus tahu dulu operating point-nya di mana. Ketika sudah tahu operating point-nya di mana, kemudian aproksimasi fungsinya. Aproksimasi fungsinya ya ini, yang ini tadi. Ini approximation function-nya. Terus kemudian yang ketiga, mengubah menjadi state space yang baru lagi. Itu yang pakai yang ini. Yang setiap ABCD-nya
itu merupakan hasil turunan di sini. Kayak gitu. Itu 3 step itu apa yang umum dilakukan untuk mendapatkan linearisasi dari sistem yang non-linear. Ya syukur-syukur sistem non-linear itu nggak yang ribet-ribet gitu ya. Ada yang tiba-tiba muncul pangkatnya sampai pangkat 3, pangkat 4. Wah, itu sudah yang bikin puyeng mungkin nanti ya apa namanya di bagian cuma turunannya aja sih. Tapi harusnya kalau cuma pangkat-pangkat doang nggak susah lah turunannya. Kalau untuk yang trigonometri, untungnya kita nggak pakai yang seperti ini. Kalau yang trigonometri ada pendekatan lain yang lebih mudah. Nah, masukin di sini nggak ya itu yang trigonometri? Atau belum? Kalau trigonometri itu gini pendekatannya. Hampir sama seperti yang ini tadi. Saya agak lupa saya masukkan ke PPT atau enggak, tapi sekilas aja ini. Kan di sini tadi kan ada yang namanya small perturbation ya di sini ya. Yang itu ada perubahan kecil sebenarnya yang di sini disimbolkan delta X sama delta U. Nah, kalau yang nanti munculnya itu sudut, yang kemudian akhirnya ada muncul trigonometri begitu, kita anggapnya sama. Ada perubahan kecil di situ. Yang kalau perubahan kecil dalam trigonometri itu akhirnya muncul muncul sifat yang unik yang kemudian memudahkan kita. Satu, mungkin saya nggak tahu kalian pernah dengar ini atau enggak. Kalau misalnya sistemnya itu, kalau misalnya theta itu sangat kecil, maka sin theta itu sama dengan apa? Kalau theta itu sangat kecil, tapi nggak nol, sangat kecil. Perubahannya kecil gitu istilah. Sin theta itu sama dengan apa, tahu nggak? Ini yang nanti kemudian akan memudahkan proses linearisasi selanjutnya kalau muncul trigonometri. Apa? Sin theta sama dengan apa kalau tetanya itu kecil? Mendekati 1. Apa? Apa barusan? Siapa yang bilang? Barusan? Padahal mau ngomong tadi. Ayo apa Fadil tadi? Mendekati 1. 1? Kan dia sangat kecil mendekati. Tetanya terlalu kecil ya? Kalau tetanya kecil, sin theta itu jadi berapa? Nilainya mendekati apa? Ini bukan sama dengan ya harusnya ya, tapi lebih ke ini mendekati. Dia akan selalu mendekati theta itu sendiri. Iya, jadi sin-sinnya hilang. Oh iya. Paham nggak maksudnya nggak? Kalau tetanya itu kecil, kalian bisa coba di kalkulator deh, tetanya berapa kecil gitu. Pasti nanti akan mendekati dengan theta itu sendiri gitu. Sekarang kalau kebalikannya, kalau cos theta, kemudian dia akan mendekati berapa? Cos theta itu kecil. Kalau tetanya kecil, cos theta akan mendekati berapa? Mendekati balikannya. Apa kebalikannya? Sepernya berarti. Seper? Bukan. Mendekati Negatifnya kayaknya. Barusan bilang, ya, Ian bilang apa yang barusan terakhir? Mendekati 1. Ya, mendekati 1 dia. Kita anggap di sini tetanya itu 0 sampai 90 ya. Nah, dengan 2 ini kita akan akhirnya sangat dimudahkan ketika nanti muncul sistem nonlinear yang muncul trigonometri. Jadi ketika muncul sin theta, maka dia itu akan diubah tetanya mendekati akan diubah sin theta itu menjadi theta. Kalau muncul cos theta itu ya udah nanti cos tetanya diganti dengan 1. Udah kayak gitu. Itu nanti yang akhirnya akan jauh lebih mudah memproses untuk yang trigonometri. Nanti untuk yang ini contohnya itu yang inverted pendulum kalau nggak salah itu nanti ada muncul kan kalau inverted pendulum berarti membentuk sudut kan karena digoyangkan begini. Nah itu nanti akan muncul trigonometri di situ. Ini pendekatannya untuk yang kalau misalnya muncul trigonometri dalam sistem yang nonlinear. Oke? Lanjut dulu. Nah, ini contohnya. Contohnya kalau misalnya ada fungsinya pasti ini ya, udah pasti persamaan diferensial ini udah dikasih. Lebih gampang nggak kayak kita kemarin masih nyari-nyari gitu kan ya.
Ini fungsinya pakainya fungsinya di situ nggak kelihatan. Ada x dot yang itu sama dengan fx, yang ini sama dengan x kuadrat. Terus kemudian di sini operating point-nya, nah itu operating point-nya sudah ditentukan nih, di situ sudah dikasih tahu kalau x bar-nya itu sama dengan 1. Kemudian, nah kalau mencari fx bar tinggal dimasukkan sih, itu 1 dimasukkan ke rumus yang di atas kan sama dengan 1 di sini. Nah, kemudian di sini kita mau mencari, kan ini kan, karena di sini nih persamaannya persamaan kuadrat nih, berarti kan dia non-linear. Kemudian kita mencari bagaimana akhirnya agar dia itu linear. Nah, ini. Yang kemudian yang kedua, step pertama udah nih, kita udah tahu operating point-nya. Step yang kedua adalah mencari fungsinya. Yang kalau di situ sudah dikasih tahu tuh. Fx di sini, nah ini aproksimasi ya, karena dia tidak langsung sama dengan persis. Fx bar plus, nah karena di sini cuma satu variabel, maka langsung. Kalau tadi yang di waktu di bagian rumus itu kan ada 2 variabel, ada x sama u, makanya dua-duanya diturunkan terhadap dua-duanya. Yang di sini berarti cuma satu, do f per do x. Untuk x bar-nya nanti sama dengan 1. Nah, ini tinggal kita masukkan. Oh, jangan lupa ini kali delta x. Ini akan sama dengan fx bar, kan 1 nih. Plus turunan f terhadap x. Yang ini kalau diturunkan kan jadi 2x. Ya. Tapi jangan lupa x-nya diganti x bar. Kalikan delta x. Yang ini sama dengan 1 plus 2 kali x bar-nya kan 1 nih. 2 kali 1 sama, terus kalikan delta x. Nah, sama. Ini fungsinya yang baru. Tadi itu dari do f per do x jadi 2x bar itu kenapa? Ini tuh kita langsung turunkan kan fx-nya kan ini nih. Fx-nya kan ini. Kita turunkan terhadap x, kan x kuadrat diturunkan terhadap x jadi 2x. 2x. Nah, kemudian x-nya ini diganti dengan yang ini. Diganti dengan operating point-nya. X-nya diganti dengan x bar-nya itu 1. Nah, tinggal 2 kali 1 muncul 2 di sini. Jangan lupa di belakang ada delta x. Hasil akhir nanti akan muncul delta x ini. Yang ini merupakan selisih dari x yang sebenarnya dengan operating point-nya. Sampai sini nyambung nggak untuk mendapatkan yang hasil ini tuh dari mana? Yang ini nih. Jadi setelah diturunkan jadi 2x, x-nya itu jadi x bar. Iya. Kemudian istilahnya apa ya? Kan setelah diturunkan itu, x-nya itu diganti dengan operating point-nya. Kayak gitu. Makanya tadi kan istilahnya approximate function around the operating point. Kayak gitu. Jadi ketika sudah diturunkan, tinggal dimasukkan nilai operating point-nya berapa di situ. Makanya tadi kalau misalnya yang rumus yang di slide sebelumnya, itu kan ada 2. Ini kan ada 2 nih. Ini kan. Makanya di sini kan ada 2 nih, ada 2 ada yang x. Alah. Ini kan ada yang x sendiri, ada yang x, ada yang u. Karena operating point-nya juga 2. Ya. Kalau yang ini tadi, kalau yang slide bawahnya, karena operating point-nya cuma 1, cuma x doang, makanya dia untuk penjabaran ininya ya juga cuma 1. Kayak gitu. Nanti kalau operating point-nya itu berarti udah ada di soalnya gitu, ada 1 atau 2 gitu.
Sudah, nanti kalau misalnya nggak ada, nanti pasti dikasih keterangan begitu. Kondisi seperti apa sih operating point-nya? Contoh kayak misalnya yang roket. Roket itu misalnya dalam soal nggak dikasih tahu operating point-nya kayak gimana, tapi dikasih keterangan roket itu keadaan awalnya atau equilibrium-nya dia menghadap ke atas. Yang itu berarti titik 0,0-nya dia pertama gitu. Kan dia kan berhenti dulu awalnya. Nah, itu kayak gitu. Itu langsung bisa jadi titik operating point kita. Kita pakai yang titik equilibrium. Itu boleh kayak gitu. Hafid bisa ngikutin nggak? Ini kayak kemarin belum ketemu yang SSE ya sama sekali. Space equation-nya. Nanti akan muncul yang SSE di contoh berikutnya, yang satelit. Mungkin nanti akan ketemu di situ. Nah, contoh ini grafiknya seperti ini. Salah. Ini kalau misalnya digambarkan begitu ya. Yang sebelah kiri itu gambar aslinya yang X kuadrat, kemudian ada garis singgung ini loh, yang garis inilah itu yang garis inilah yang jadi bagian linearisasi tadi itu. Jadi makanya tadi sempat saya bilang, linearisasinya di sini hanya berlaku pada operating point-nya saja, tidak berlaku pada semua titik. Karena tadi itu yang bisa dilakukan cuma di situ saja gitu. Nanti kalau titik operating point-nya geser berubah, pasti pertamanya juga berubah, akan mengikuti. Kayak gitu ini operating point-nya. Operating point-nya apa? Linearisasinya. Ini digambarkan di sini. Ini masih yang awal. Kemudian ketika dibawa ke yang linearisasi, maka titik inilah, titik yang di sini tadi itu ketika ini 1, operating point-nya kan di 1. Di sini y-nya juga x dot-nya itu kan juga 1 di sini. 1,1 inilah yang jadi titik koordinat dia yang baru. 0,0-nya dia di sini jadinya. Kayak gitu. Jadi dapat lokal koordinat yang baru begitu sesuai dengan operating point-nya. Ini masih yang X kuadrat nih, jadi kayak gambarnya masih gampang lah digambar begitu. Tapi nanti kalau udah yang pangkat 3 begitu kan susah. Gambarnya udah dia bukan lagi kurva ke atas atau ke bawah, tapi dia udah membentuk ini ya, naik turun udah bentuknya. Ya begitu. Masih tinggal setengah jam lagi nih. Sampai sini dulu, mungkin ada yang mau ditanyakan. Nah, ini contoh kalau misalnya dia di suatu persamaan yang, dikasih persamaannya kayak model begini nih. Nah, ini mungkin yang ini pengenalan nih buat Hafiz yang belum ketemu tentang state space equation-nya. Nah, ini seperti yang, sebentar, sebelum masuk ke sini, ada yang ditanyakan dulu nggak dari yang tadi? Atau kita lanjut dulu? Lanjut aja ya. Nah, ini di sini tadi kan kalau yang sebelumnya sistemnya sudah masih gampang begitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya sistemnya di sini agar lebih mudah prosesnya, makanya dia dibentuk ke state space equation. Kembali lagi seperti yang kemarin saya bilang bahwa kenapa sih kok state space equation? Karena nanti akan memudahkan untuk proses-proses selanjutnya ke bawah. Dengan mengetahui kalau di sini kan ini cuma dapat satu persamaan nih. Satu persamaan yang nanti akan memunculkan 2 variabel. Kalau kayak kemarin boleh dimisalkan atau langsung pakai variabel yang ada juga boleh. Nah, nanti itu akan muncul ini. Kalau di sini sudah disebutkan, dimisalkan pakai namanya X1 dan X2. Di sini dianggap X1 itu yang gamma, X2 itu yang gamma dot. X1 aksen, berarti turunannya dari X1. Kan berarti kan tinggal gamma dot nih di sini. Dia di sini langsung dituliskan X2. Kan sama ya.
Sama. Yang ini nanti dulu. Kemudian yang X2, nah yang X2 ini baru kembali ke persamaan ini. X2 kan berarti X2 dot di sini berarti gamma double dot nih di sini. Gamma double dot tinggal kita pindah ini ke ruas kanan. Makanya di sini akhirnya muncul main, kita buka kurungnya ya. Di sini. Gamma double dot sama dengan gamma dot plus gamma kalikan gamma dot. Oh, ini minus karena pindah ke kanan plus U. Terus kemudian kita ganti dengan yang sudah kita ketahui di sini. Gamma dot itu kan tadi kan ini X2. Jadi main X2. Kalau gamma kan X1. Main X1, X2 plus U. Kayak gitu. Maka kemudian akhirnya kalau ini ditulis lagi, jadi kayak tinggal di urutannya aja yang diganti itu. Nah, kemudian dari ini kita tahu nih bahwa kalau untuk yang X1 dot itu merupakan fungsi yang di dalamnya itu ada variabel X2. Makanya di sini tulis F1 X2. Kalau yang X2 dot atau gamma double dot di situ variabelnya ada 3, ada X1, X2 sama U. Maka di sini nulisnya F2 dalam kurung ada 3 variabel seperti ini. Bingung nggak? Apa ngubah persamaannya? Hafid kalau bingung langsung tanya aja ya. Nanti soalnya ke bawah kan kita akan selalu pakai kayak begini nanti. Pak. Ya. Nanti kenapa kita buat seperti ini F1, F2? Nanti karena diproses di dalam ketika ini ya, yang tadi sebelumnya belum kita nggak sampai ke sana untuk menentukan A, B, C, D-nya. Nah itu kan turunan semua A, B, C, D itu. Di sini kalau misalnya sudah dapat ini, paham kan? Udah dapat dua persamaan ini. Kalau sudah, kita tinggal membentuk matriks ABCD-nya. Membentuk matriks ABCD-nya caranya adalah kalau matriks A, tadi misalnya yang di awal itu adalah do F per do X. Jadi dia itu untuk tiap-tiap fungsinya diturunkan terhadap X-nya. X-nya di sini ada 2 ya, state variabelnya, X1 dan X2. Maka di sini akan muncul 4 seperti ini. Ini yang sini df1 per dx1. Berarti di sini df1 kan ini f1. Diturunkan terhadap x1. Karena nggak punya x1, dia 0. Terus df1 per terhadap x2. Kan di sini x2. Diturunkan terhadap x2, 1. Yang kedua, di sini diturunkan terhadap x1, jadi muncul min x2. Kemudian ini diturunkan terhadap x2, muncul min x1 min 1, ini 0. Nah, muncul dapat grafik, dapat matriks ini untuk matriks A-nya. Matriks A untuk yang di ini ya, SSE yang terbaru. SSE yang sudah linear. Kalau yang ini tadi, ini belum linear. Kenapa ini nggak linear? Ada yang tahu? Bagian mana yang menyebabkan persamaan ini tidak linear? Ini atau inilah? X1 kali X2. Nah, itu. Oke, kalau nggak perkalian, berarti pangkat-pangkat, trigonometri, eksponen, nah itu udah pasti non-linear. Nah itu, ketika kita sudah membentuk seperti ini kan, ini udah nggak ada nih perkalian lagi nih. Udah pisah semua. Kalau ini kan masih muncul nih kan. Dan ini, bentuk ini nggak bisa kita ubah menjadi matriks ABCD kayak SSE yang kemarin. Karena muncul perkalian ini. Gitu. Kemudian untuk cari matriks B, F-nya diturunkan terhadap U. U-nya di sini, jadi yang F1, karena F1 itu nggak punya U, dia 0. F2, U-nya cuma 1. Turunkan terhadap U, 1. Nah, matriks B-nya ini udah. Sampai sini, paham untuk dapat matriks A sama B-nya?
Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau yang B-nya tadi gimana, Mas? Tadi sama seperti yang A, cuma di sini dia diturunkannya terhadap U. Jadi dua persamaan ini tadi, mana? Dua persamaan ini sama ini diturunkan terhadap U. Yang F1 terhadap U, yang F2 terhadap U. Kalau yang F1 terhadap U kan dia kan nggak punya U di situ, makanya dia 0 di sini. Kalau yang F2 karena punya U1 itu, yang ini, makanya dia jadi ada diturunkan terhadap U jadi 1 di sini. Paham nggak? Paham. Oke. Dan sudah apa? Memang rumusnya bakal A itu diturunkan terhadap kedua nilai X, terus B itu diturunkan ke U. Ya, balik ke rumus pertama tadi yang A, B, C, D. Itu kalau A itu diturunkan terhadap X. Nah, di sini kan X-nya yang permisalan tadi. Permisalan kita kan punya ada dua nih, X1 sama X2. Makanya muncul 4 ini. Kalau yang B-nya turunkan terhadap U. U-nya cuma 1, ya munculnya cuma 2. Karena F-nya ada 2. Tadi kan kalau, nah ini nih. Kalau A itu F terhadap X, kalau B itu F terhadap U. Kalau C itu H terhadap X, kalau D itu H terhadap U. H di sini itu berarti yang output, kalau F ini fungsi sistemnya. Gimana? Artinya kalau misalkan dia non-linear order 3, artinya X-nya bakal ada 3 juga. Di matriksnya jadi 3 kali 3. Ya, benar. Nanti kalau misal permisalannya tadi itu kan ini kita baru 2 nih. Kayak kemarin kita kan sempat yang sampai muncul 4 gitu kan. Nah, kalau misalnya sampai muncul 4 begitu, ya nanti 4 kali 4. Kalau 3 ya 3 kali 3 begitu jadinya. Nanti diturun F-nya, F-nya harusnya nanti kalau misalnya 3, pasti akan ada 3 persamaan. Nanti mungkin nanti baris persamaan pertama turunkan terhadap apa tadi variabel pertama, variabel kedua, variabel ketiga. Kemudian ganti baris. Persamaan kedua terhadap variabel 1, 2, 3. Ganti baris lagi, variabel persamaan ketiga diturunkan terhadap variabel 1, 2, 3. Jadi 3 kali 3, kayak begitu. Gimana? Berarti kalau misal persamaannya ada 2 tetap ditulis 3, tapi yang ketiga 0 gitu, Pak. Yang ketiga, gimana ulang yang terakhir? Misal yang matrik 3 kali 3, tapi persamaannya cuma ada 2, bisa nggak, Pak? Oh, gini. Persamaannya itu akan selalu mengikuti jumlah yang nggak diketahui. Yang dalam hal ini jumlah yang nggak diketahui itu adalah permisalan kita tadi. Jadi akan selalu mengikuti, jumlahnya akan selalu sama. Mungkin kalau nanti lihat di pertemuan-pertemuan sebelumnya kemarin, ada kita sempat awal-awal itu cuma 2 gitu kan. Terus kemudian ada contoh terakhir itu sampai 4. Itu karena tadi permisalan yang kita lakukan itu kita pakai 4 variabel begitu. Dan karena itu muncul karena ada 4 persamaan kayak begitu. Kalau nanti muncul persamaan itu yang cuma kayak persamaan ini nih, persamaannya kayak cuma yang persamaan pertama yang dia cuma sama dengan apa begini, nggak masalah. Itu juga termasuk persamaan. Mungkin gini kalau yang dimaksud David, kayak misalnya dari sistemnya itu rumusnya cuma ada 2 gitu ya. Tapi sebenarnya kita tuh permisalannya tuh pakai 3 gitu. Nah, mungkin yang satu itu berarti adalah yang mirip seperti yang pertama ini. Contoh kayak ini kita pertama cuma punya 1 nih di awal. Tapi kemudian kita kembangkan jadi punya ini sama ini. Kayak begitu. Tujuannya apa sih sebenarnya? Ya tadi ini mengubah yang persamaan diferensial seperti ini, mau kita ubah menjadi yang state space equation, yang menjadi ada bentuk matriksnya yang nanti akan memudahkan proses ke belakang. Kayak begitu. Bisa dilanjut? Oke. Nah, ini ketika sudah dapat A sama B seperti ini, kan kemudian kok tiba-tiba bisa muncul ini? Ada yang tahu nggak dari mana?
dimasukkan ke variabel. Variabel Dari yang mana? persamaan yang atas gak sih, Pak? Yang mana? Yang the state space equation are determined by defining itu kan x1 dot sama dengan x2 ya. Ya. Dari yang atas itu bukan, Pak? Ingat lagi persamaan aslinya. State space equation, masih ingat kan tadi kalau misalnya untuk yang linearisasi kan dia disimbolkan pakai ini kan? Bar. Nah, dibalikkan ke sini. Nanti kalau misalnya kalian balikkan A sama B-nya itu ke persamaan ini, dapatlah dua persamaan itu. Jadi kalau misalnya kalian tulis ulang, kan ini kan ada dua nih. Sama. Jangan lupa dotnya. A-nya 0, 1, min X2, min X1, min 1. Kalikan dengan delta X1, delta X2. Plus B-nya tadi 01 ya? Kalikan delta U. Nah, udah ini tinggal kalian buka aja kurung matriksnya. Kalau kalian buka kan jadi begini. 0 kali delta X1, 0. 1 kali delta X2, delta X2. Plus 0 kali delta U. Delta X2, min X2, delta X1, min X1, min 1, kalikan delta X2, ini plus ya berarti di sini. Plus delta U. Nah, kan sama seperti ini. Persis. Cuma mungkin ini saya buka kurungnya gitu. Nyambung nggak? Dibalikkan lagi ke persamaan state space equation-nya. Kalau misalnya kalian lihat persamaan yang baru, dia sudah nggak non-linear kan, dia udah linear. Karena di sini X2 sama delta X1 itu sudah yang X2-nya di sini bukan variabel lagi. Itu ada barnya ya, kurang bar ini. Ingat tadi kalau ada bar berarti dia udah merupakan operating point yang kita itu tahu di situ angkanya berapa. Tinggal dimasukkan. Ya. Sampai sini nyambung nggak? Yang masih bingung yang bagian mana? Urutan-urutan prosesnya. Kalau kata-kata call itu apa maksudnya, Mas? Dia bentuknya matriks kolom. Jadi ini loh. Wait. Oh iya. Apa kayak dia itu jadi satu sepaket gitu maksudnya. Kalau tadi kan kayak misalnya di hasil turunan ini, kan ini pakainya langsung X sama U nih. Tapi X-nya itu sebenarnya ada dua di dalamnya, kayak gitu. Ini mirip sama yang minggu kemarin juga, yang delta X1 sama dengan X2. Minggu kemarin. Yang kayak gitu. Minggu kemarin kita bahas apa ya terakhir ya? Yang ada Yang 4. Apa? yang kalau apa ya? 4 variabel itu. Minggu kemarin bukannya kita ini ya yang lebih ke apa namanya? Mekatronik. Iya. Lebih ke Tapi pas ngitung X-nya ini ada matriksnya, ada yang kayak gini juga, delta X1. Apa X1 dot ya?
Kayak X1, X2 kemarin, kita nggak pakai delta. Kalau delta ini muncul gara-gara kita tadi mengenalkan namanya operating point. Yang deltanya di sini itu selisih dari X yang asli dikurangi dengan operating point-nya. Kalau kemarin, yang kita kerjakan kemarin, itu X1, X2 biasa. Yang kayak kita mencari state space equation. Itu tugas, kalau nggak salah, tugas. Itu kan pakai X1, X2 tuh, yang kemudian kurang yang di bagian ini ya, yang di bagian yang di bagian ini, kalau nggak salah yang punya Ronald kebanyakan dot itu kan kemarin. Iya. Nah itu. Mas, saya masih belum paham yang ini, yang mana? Yang bagian the state space equation are determined by defining X1 sama dengan ini, X2 sama dengan apa itu bacanya, lambda ya? Apa tadi saya bilangnya ya? Gamma dot. Nah itu terus kan jadi X1 dot sama X2 dot. Ya. Untuk yang X1 sama dengan X2 dan X2 dot sama dengan ini paham, cuman yang sampai bagian F1 dalam kurung X2 terus F2 dalam kurung X1 X2 itu gimana caranya sampai ke situ? Oh, ini tuh cuma biar memudahkan kita untuk step selanjutnya. Step selanjutnya kan karena di sini pakai istilahnya itu persamaan pertama dan persamaan kedua. Makanya dipakai gini, fungsi pertama itu isinya kan variabel cuma X2 nih. Makanya dia nulisnya F1 dalam kurung X2 karena variabelnya cuma X2 aja. Kalau yang persamaan kedua itu makanya dia nulisnya F2, itu berarti kayak fungsi yang kedua atau persamaan yang kedua dengan variabel di dalamnya itu ada X1, X2 sama U. Memudahkan berarti aja. Ini aja, memudahkan aja. Oke. Iya, karena step selanjutnya kan itu kan pakainya pakai simbol F2, F1, F2 kayak gitu. Sama variabelnya X1, X2 sama U. Oke. Ada lagi? Udah mau habis ini waktunya ya. 2 menit lagi. Ini belum ke contoh yang satelit tadi nih. Nanti mungkin saya coba buatkan video aja yang satelit. Paham kan sampai akhirnya dapat 2 persamaan di ending ini? Paham. Kalian yang harus bagian penting adalah ini yang ada barnya ini berarti kan dia sudah operating point. Yang berarti di situ sudah diketahui angkanya di situ berapa sebenarnya. Ya. Sehingga ketika angkanya di sini sudah diketahui berapa, sudah nggak ada lagi muncul perkaliannya seperti ini. Sudah cuma muncul delta X1 sama delta X2 aja. Nyambung nggak? Makanya akhirnya persamaan yang tadi awalnya non-linear, sekarang jadi linear. Nyambung maksudnya akhirnya linearisasinya kayak gimana gitu kan ya? Apa masih bingung? Sebentar. Variabelnya sudah berubah. Di sini pakai delta semua. Sedangkan yang ada barnya ini udah ada nilainya sebenarnya, tinggal masukkan kayak gitu. Kan jadi persamaan linear ini. Sebenarnya ini sudah ketahuan linear ketika kalian lihat nih dibentuk state space-nya. Dibentuk state space, dia sudah nggak ada lagi variabel yang ngumpul, udah pisah-pisah. Nah, ini udah pasti linear udah kalau udah kayak begini. Karena nanti di sini X2 dan X1 ini otomatis akan digantikan dengan angka tertentu karena di sini adalah operating point-nya. Udah pasti angka-angka semua kan. Kalau misalnya ini kalian buka kurungnya, balik lagi jadi persamaan, udah otomatis persamaan itu jadi linear. Gimana? Oke, Pak. Bisa. Oke. Lanjut. Tinggal di. Boleh lanjut. Ini anotasinya saya hapus dulu. Nanti kalau catatannya kalian bisa ngelengkapi dari ini ya, lihat videonya. Kalau ini kan mungkin saya hapus semua nih.
Nah, ini contoh yang satelit. Nanti responnya. Contoh yang satelit ini yang versi agak rumitnya. Karena nih, tadi kita baru nemuinnya kan X1, X2. Nah, sekarang ini yang tadi yang sempat ditanyakan sama Hafid. Ini kita pakainya 4 cuma 2 persamaan. Tapi kita pakainya 4 macam 4 macam state variable. Ini gambar-gambar yang memudahkan pemahamannya. Outputnya nanti ini, outputnya salah apa ini? Inputnya itu U1, U2. Terus ini yang jadi state variabelnya nanti R, theta, dan turunannya. Ada 4 itu. Kemudian ini persamaan yang diketahui. Ini kan udah jelas nih yang menyebabkan dia non-linear adalah pembagian dan perkalian itu ya. Iya, benar. Ada per udah pasti jelas ya karena itu R di sini masuk state variable, terus kemudian muncul kuadrat pula dan di bawah pula itu. Iya, kuadrat. Udah pasti dia non-linear gitu di sini. Nah, di sini kemudian prosesnya seperti ini. Pertama, kita buat dulu turunan dari 4 ini. Seperti biasa kalau misalnya kita mau buat space equation ya. 4 macam permisalan, tadi X1 sampai X4, yang itu biar gampangnya adalah tiap X2 itu selalu turunan dari X1, X4 itu turunan dari X3. Kemudian dari 4 ini dibuat turunannya masing-masing, ketemulah ini, matriks yang ini. X1 dot itu X2, X2 dot ini dari yang rumus tadi, X3 dot itu X4, X4 dot itu dari rumus tadi. Nah, kemudian outputnya seperti yang saya bilang tadi, ini kan nggak straightforward tadi ya. Outputnya di sini di soal tadi disebutkan, itu inputnya. Inputnya itu dari U1 dan U2, yang itu merupakan U1 sama U2 salah. R sama theta. R sama theta ini. Makanya dia X1, Y1 itu sama dengan X1, yang itu sama dengan R, Y2 itu X3 yang sama dengan theta. Y ini outputnya. Kalau yang U1 sama U2 tadi input, sorry salah. Kayak begitu. Nah, ini akhirnya operating point yang kita anggap di sini karena tadi kan nggak ada keterangan nih. Keterangannya adalah U1 itu inputnya itu konstan dan dia nggak akan 0 nilainya. Makanya itu untuk U1, U2-nya sama dengan 0. Ini asumsi-asumsi dari yang soal ini tadi. Terus kemudian kalau untuk operating point-nya, nah ini diingat-ingat ya, kalau ada bar berarti dia operating point. Operating point-nya untuk masing-masing, tadi kan ada 4 nih, ada 4 state variable, berarti operating point-nya juga ada 4. R-nya itu berarti R0, kalau yang theta-nya theta 0. Kalau yang turunannya itu pasti 0 nilainya. Kalau yang ini kan karena ini di sini X1-nya R0 nih, pasti angka tertentu kan, makanya di sini X2-nya itu turunan dari ini pasti 0. Yang ini pun juga kayak gitu. Nanti R0-nya bisa dapat dari rumus yang pertama tadi. Kalau misalnya R-nya itu 0, yang mana ya? Yang ini nih. Kalau ini 0, kalau yang ini juga 0, nah ini kan berarti kan tinggal ini sama dengan 0. Nanti pindah ruas dapat R-nya berapa. R inilah yang disebut R0. Titik awal mula-mulanya. Itu. Nah, kemudian ini yang nanti yang agak challenging nih. Dari semua persamaan ini, yang kalian turunkan satu-satu terhadap 4 state variabelnya. X2 turunkan terhadap X1 0, turunkan terhadap X2 1, terhadap X3 0, X4 0. Kemudian ke bawah
terus gitu sampai dapat matriks ini. Matriksnya jadi 4 kali 4 kayak tadi kan, karena ada dua dua state variable, makanya munculnya 2 kali 2 karena kita sekarang punya 4 jadi 4 kali 4. Nggak perlu saya jabarkan kan yang ini, kalian bisa coba sendiri ya. Yang ini tinggal pakai tinggal ini kan kalian anggap yang ini F1, ini F2, ini F3, ini F4. Nanti kemudian ngitung ini ya berarti F1 terhadap X1, F2 F1 terhadap X2. Terus gitu. Ganti baris, ganti persamaan kayak gitu. Sampai 4-4-nya. Paham? Paham. Oke. Yang ini kalau yang matriks B-nya turunkan terhadap U. Udah tinggal kalian coba karena U-nya ada 2, maka diturunkan ada 4 kali 2 di sini. 4 kali 2 masing-masing ini turunkan terhadap U1 dan U2 dan munculnya kelihatannya di sini. Yang punya U1 cuma F2, yang punya U2 cuma F4. Berarti nanti akan muncul, nah ini kan? 2 dan 4. Kelihatan di situ. Kalau misalnya itu sudah, nah tinggal kayak tadi dikembalikan ke rumus aslinya untuk mendapatkan yang ini. Ini kan ini A, B, ini C. Ya, jadilah yang bentuk state space equation yang sudah linear kayak begitu. Waktu kita sudah habis ini, lebih pas ini 10.30. Ada yang mau ditanyakan nggak? Mungkin nanti yang sisanya kita lanjut minggu depan aja. Sisanya itu tinggal contoh-contoh yang saya bilang tadi masalah kualitatif itu loh, yang kualitatif analisis. Itu lebih ke interpretasi gambar-gambar kayak begitu. Ada yang mau ditanyakan? Atau ini dia biar nanti saya tahu kalian paham atau enggak, minta tolong untuk yang soal ini kalian kerjakan step by step. Jadi yang ini tadi ya, kalian kerjakan per proses. Kalau ini kan lebih agak loncat-loncat gitu kan ya. Nanti kayak misalnya yang ini kalian hitung per masing-masing ini berapa sebenarnya, bagaimana ada bisa dapat sekian, terus sampai kemudian masuk ke sini kenapa bisa dapat seperti ini. Nah, minta tolong kalian kerjakan seperti itu, sama mungkin nanti ada satu contoh soal yang buat latihan juga. Mau tanya ini Pak? Ya. Kan kemarin kan kita ngerjain yang tugas kemarin yang Ronald kirim di grup. Ya. Katanya kan mau dikirim yang pakai permisalan Pak. Itu ada di aula atau? Yang permisalan kayaknya sudah saya upload apa ya? PDF begitu. Belum. Kalau belum nanti saya upload habis ini. Kayaknya udah deh, saya lupa sih. Tapi kayaknya ini ya, answer of example 1 ini ya? Kayaknya ya. Itu PDF ini tulisan tangan saya. Tulisan pakai pen tablet begitu. Kan ada yang memang contoh soal yang mekatronik. Satu lagi yang dia tulisan tangan, bukan yang ketikan. Ini yang ada kotak-kotaknya di belakang ini ya? Ya, benar. Itu bukan, yang itu bukan. Tapi itu sama aja kok ya, sama dikerjakan sama Ronald, tinggal permisalannya aja yang beda. Tapi hasil ending sama kok.
Mana? Ada yang ditanyakan nggak? Kemarin tuh Pak Agif itu mau bilang ke saya mau masuk ke room kita gitu, kayaknya mungkin mau membicarakan masalah ini kayak apa namanya topik-topik tentang kontrol itu, kayak entah itu buat yang proposal atau mungkin pendekatannya mau seperti apa biar nanti kayak persiapan sebelum masuk ke materinya Pak Agif sudah dapat dulu gitu di saya gitu. Tapi kalau ini Pak Agif belum join, mungkin nanti saya coba tanya lagi. Kalau dari materinya ada yang mau tanyakan nggak dari kalian? Sudah. Sepertinya Kalau yang ini sudah paham. Oke. Cuman mungkin susah di hitungan matematikanya sih. Turunan biasa ini, nggak ribet. Maksudnya turunannya masih turunan yang pangkatnya bukan pangkat gede atau apa namanya trigonometri atau gimana gitu kan. Mungkin nanti itu apa makanya untuk mengetahui kalian sudah apa nangkep nggak setiap stepnya, saya minta tolong yang ini, yang soal ini dikerjakan tapi benar-benar yang step by step gitu. Jadi benar-benar yang kayak misalnya yang ini kan matrisnya ada 16 nih. Kalau misalnya yang nggak 0 nih, dapatnya dari mana ngitungnya kalian? Atau kalau nggak sama yang step yang bagaimana akhirnya bisa mendapatkan matris ini. Itu yang coba dikerjakan seperti itu, nanti dikumpulkan apa lewat grup WA aja. Sama ini ya, apa atau nanti mungkin hari ini atau besok selain tugas ini akan saya kasih tugas tambahan lagi nanti kalau yang tugas tambahannya minta tolong dikumpulkan masing-masing. Kalau kemarin kayak kemarin tugas kemarin masih Ronald aja nih yang mengumpulkan. Nanti untuk yang tugas itu minta tolong apa semuanya mengumpulkan. Nanti itu topiknya mengenai apa namanya kayak ngubah dari persamaan diferensial jadi state space, terus kemudian ada mekatronik satu, sama yang apa namanya yang linearisasi satu. Nanti akan saya coba kasih, kalau sudah selesai dikumpulkan, saya kasih kuncinya, atau kalau ada yang bingung, bisa kita bahas. Kayak gitu ya. Baik. Sisanya mungkin tinggal sedikit, tapi minggu depan aja. Sudah nggak ada yang tanyakan lagi? Atau masih ada yang mau ditanyakan lagi tentang linearisasi? Sudah. Sudah. Kalau misalnya tidak ada, mungkin sekian untuk hari ini. Terima kasih. Untuk yang tadi mungkin nanti saya dulu ya berarti. Masih belum tahu soalnya. Untuk tugasnya nanti saya uploadnya di aula. Jadi apa namanya minta tolong mungkin sebelum kuliah minggu depan gitu sudah dikumpulkan. Oke, kalau begitu terima kasih untuk hari ini. Sekian. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.